Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Adapun tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa mampu mengukur besaran fisika seperti panjang, massa, dan waktu. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat aktivitas seseorang yang berkaitan dengan pengukuran, atau bahkan kita sendiri yang melakukan pengukuran. Misalnya, saat tukang bangunan mengukur panjang papan diperlukan mistar atau penggaris. Untuk mengetahui massa anak balita diperlukan timbangan. Anda berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor, maka laju sepeda motor terukur pada penunjukan speedometer. Berapa lama waktu perjalanan Anda dari rumah sampai ke sekolah? Untuk mengetahui berapa lama waktu perjalanan kita diperlukan alat pengukur waktu, seperti jam misalnya, atau arloji. Baiklah, selanjutnya, apakah ini maksud dengan pengukuran? Pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai acuan. Contohnya, mengukur panjang meja dengan pensil. Maka yang digunakan sebagai satuan atau acuan nantinya yaitu panjang pensil. Nah, dari hasil kegiatan mengukur kita dapatkan misalnya 10 kali panjang pensil. Jadi hasil pengukuran panjang meja sama dengan 10 pensil. Nah, pensilnya yang sebagai acuan ya. Untuk mendapatkan pengukuran yang akurat, diperlukan langkah-langkah pengukuran yang benar. Membaca nilai yang ditunjukkan alat ukur dengan tepat, serta mempertimbangkan aspek ketepatan atau akurat. Kesalahan matematis yang memerlukan kalibrasi, ketelitian atau presisi, dan kepekaan atau sensitivitas alat ukur yang digunakan. Misalnya, ya, contoh yang berikutnya, kita mau mengukur massa sebuah batu, maka yang diperlukan adalah timbangan atau neraca. Ya. Di dalam melakukan pengukuran ada yang disebut dengan ketidakpastian. Ya, sebuah kenyataan bahwa tidak ada pengukuran yang benar-benar tepat. Ya, ada ketidakpastian yang berhubungan dengan setiap pengukuran. Nah, ketidakpastian ini muncul dari berbagai faktor, misalnya keterbatasan alat ukur, ya. Kemudian ketidakmampuan membaca sebuah instrumen itu secara tepat. Nah, inilah yang akan terjadi, muncul ketidakpastian dalam pengukuran, sehingga diperlukan perkiraan ketidakpastian. Nah, dalam hasil pengukuran, penulisannya perlu dituliskan perkiraan ketidakpastian pada pengukuran. Nah, sebagai contoh misalnya mengukur lebar papan. Nah, lebar papannya itu kita dapatkan misalnya 11 cm gitu ya.
Lebar papan 11 cm. 11 cm. Maka harus kita tambahkan perkiraan ketidakpastiannya itu. Nah, misalnya tambahlah perkiraan ketidakpastiannya lebih kurang 0,1 cm. Ya. Sehingga lebar pengukuran paling mungkin yaitu dari 11 lebih kurang tadi ya. Benar ya. 11 lebih kurang 0,1. Nah, 0,1 ini adalah perkiraan ketidakpastiannya. Jadi kita harus tulis. Nah, 0,1 ya. Sehingga lebar pengukuran jadinya kalau 11 tambah 0,1 berarti 11,1 ya. 11,1 itu ya. 11,1 cm. Nah, atau kalau 11 kurang 0,1 berarti 10,9 ya. Atau 10,9 cm. 10,9 cm. Jadi seperti itu ya. Harus dituliskan angka ketidakpastiannya itu. Baik, kita lanjutkan. Hapus dulu ini ya. Kita lanjutkan. Metode pengukuran. Nah, metode pengukuran itu menggunakan suatu alat. Nah, alat pengukuran yang akan kita pelajari di sini ya, ada 3: alat pengukur panjang, alat pengukur massa, alat pengukur waktu. Nah, kita bahas satu-satu dulu tentang instrumen atau alat pengukur panjang. Ada 3 alat ukur panjang yang biasanya digunakan ya, yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Nah, yang pertama mistar. Mistar ini sehari-harinya kita sebut kadang dia sebagai penggaris ya. Mistar atau penggaris. Nah, kebanyakan mistar atau penggaris berskala sampai dengan sentimeter atau milimeter. Dengan menggunakan penggaris, pengukuran panjang dapat dilakukan dengan ketelitian sampai dengan setengah skala terkecil yang terdapat pada mistar ya. Setengah atau 0,5 skala terkecilnya yang ini ya. Setengah. Baik, kita lanjut. Nah, yang berikutnya, sebelumnya kita lihat dulu tentang ini ya, paralaks atau kesalahan pembacaan skala pada mistar. Nah, untuk menghindari kesalahan pembacaan skala pada mistar atau yang disebut juga sebagai paralaks, paralaks ya, paralaks atau kesalahan pembacaan skala pada mistar itu artinya
Nah, untuk pada pengukuran menggunakan mistar ya, atau apapun itu pengukurannya, kita harus melihat posisi mata kita tuh harus benar, harus tegak lurus terhadap skala yang dibaca. Tidak boleh miring ke kanan atau miring ke kiri ya. Kalau miring ke kanan atau miring ke kiri, maka pembacaan skala itu bisa jadi salah, dia bergeser, tidak tepat. Selanjutnya jangka sorong, alat ukur panjang yang kedua yang biasanya umum digunakan yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini untuk mengukur panjang dengan ketelitian sampai dengan 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi jangka sorong lebih teliti daripada mistar atau penggaris ya. Jangka sorong ini sering digunakan untuk mengukur kedalaman lubang, misalnya ya, kedalaman lubang pada pipa misalnya ya. Kemudian bisa juga untuk mengukur garis tengah bagian luar suatu pipa atau garis tengah bagian dalamnya. Jadi itu kegunaan jangka sorong. Biasanya untuk mengukur tabung ya, atau pipa. Itu jangka sorong tuh alat yang digunakan. Perhatikan bagian-bagian jangka sorong ya, ada 9 macam bagian-bagian jangka sorong. Rahang dalam. Nah, yang ini ya, rahang dalam. Rahang dalam ini yang ditunjukkan oleh dua buah panah ini. Ya. Ini namanya rahang dalam. Rahang dalam ini digunakan untuk mengukur dimensi luar dari sebuah benda seperti diameter luar, panjang, lebar, atau tebal suatu benda. Nah, bagian ini terdiri rahang tetap dan rahang geser. Nah, untuk rahang tetapnya yang ini ya. Nah, yang ini adalah rahang gesernya. Tuh. Berikutnya yang kedua, rahang luar. Nah, rahang luar yang ini. Rahang luar ini digunakan untuk mengukur dimensi dalam dari benda kerja. Misalnya seperti diameter dalam dan lebar celah atau alur pada suatu benda ya. Contohnya untuk mengukur diameter pipa bagian dalam misalnya seperti itu guna rahang luar. Atau untuk mengukur diameter dalam sebuah cincin, roda gigi atau alur pasak. Nah, itu gunakan rahang luar. Nah, berikutnya yang ketiga itu bagian ekor atau depth probe. Nah, bagian ekor ini digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah step pada benda kerja. Misalnya untuk mengukur kedalaman suatu lubang pada benda atau jarak antara bidang yang bertingkat. Nah, jadi kalau misalnya ada tangga gitu ya, jadi anak tangga itu berapa tingginya. Nah, itu diukur dengan menggunakan ekornya atau depth probe. Yang keempat ada ini ya, ekor tadi ya, depth probe. Ada yang kecil tuh.
Yang keempat, ada lagi yang disebut dengan skala utama. Skala utama ini ada yang skala milimeter, yang bagian bawah ini ya. Bagian bawah ini. Kemudian ada skala utama yang inci. Kalau yang inci bagian atas. Ya, angka yang ditunjukkan yang di atas ini yang di atas ini ya. Nah, ini adalah skala utama inci, sedangkan yang ditunjukkan di bawah ini ya, yang ini. Nah, ini yang sepanjang ini adalah skala utama milimeter, dalam satuan milimeter. Nah, skala utama ini digunakan untuk mengukur suatu benda dalam bentuk satuan ya, baik milimeter ataupun inci ya. Kemudian ada yang disebut dengan skala Nonius. Nah, yang ini ya, skala Nonius. Skala Nonius juga ada dua, ada skala Nonius milimeter itu di bawah, yang bagian bawah sini. Nih, kemudian ada yang skala Nonius inci, yaitu yang di atas ini. Nah, yang berbaris ini sepanjang ini skala Nonius inci ya. Skala Nonius ini berfungsi untuk menyatakan ukuran tambahan ya, ukuran tambahan dalam bentuk satuan milimeter ataupun inci. Nah, jadi tingkat ketelitian jangka sorong ini dapat dilihat dari skala Noniusnya inilah ya. Ada yang memiliki ketelitian 0,05 mm, bahkan ada yang memiliki ketelitian 0,02 mm ya. Nah, jadi sampai ukuran paling kecil gitu ya, bisa diukur dengan jangka sorong ini. Nanti kita lihat ada lagi yang lebih teliti dari jangka sorong ya. Sebelumnya kita masuk dulu bagian yang ketujuh, bagian ke-8, yaitu sekrup pengunci. Sekrup pengunci yang ini ya. Sekrup pengunci yang ini. Nah, sekrup pengunci berfungsi untuk menahan rahang geser jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung. Nah, agar tetap berada posisinya. Jadi supaya setelah kita ukur suatu benda itu, supaya nggak geser-geser lagi ketika kita mau melihat berapa angka pengukuran yang ditunjukkan, maka kita kunci dulu pakai sekrup pengunci ya, supaya nggak geser-geser lagi, nggak gerak-gerak lagi, sehingga kita bisa leluasa melihat berapa hasil pengukuran yang telah kita lakukan sebelumnya, kita lakukan tadi gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir pengubah atau thumb screw. Nah, yang ini disebut dengan pengubah. Pengubah ini berfungsi untuk menggeser skala Nonius pada saat proses pengukuran benda kerja. Bagian ini biasanya disentuh menggunakan ibu jari ya, kita geser-geser gitu ya. Baik, kita lanjutkan alat ukur yang berikutnya, yang ketiga, alat ukur panjang, yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini lebih teliti lagi daripada jangka sorong ya. Nanti baru kita pelajari bagaimana cara membaca alat ukur ya. Alat ukur yang ketiga yaitu alat ukur panjang yang ketiga, mikrometer sekrup ya. Mikrometer sekrup ini dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan ketelitian sampai dengan 0,01 mm. Nah, misalnya kita gunakan untuk mengukur tebal kertas. Nah, jadi untuk pengukuran yang paling kecil sekali ya, benda yang paling tipis atau benda yang paling kecil, itu bisa kita gunakan mikrometer sekrup. Nah, jadi itulah kelebihan mikrometer sekrup. Kita bisa mengukur benda yang paling tipis
atau paling kecil. Ya. Sebagaimana pada mikrometer skrup ya, skala terkecil bergantung pada pembagian skala utama oleh skala nonius pada rahang putarnya ya. Ini mikrometer skrup. Adapun bagian-bagian dari mikrometer skrup ya, ada yang disebut dengan ruang ukur tetap. Nah, ini ruang ukur tetap. Kemudian ruang ukur gerak. Ruang ukur gerak ini berarti ini bergerak-gerak, bisa kita gerak-gerakkan tergantung berapa menyesuaikan benda yang diukur ya. Kemudian ada skala putar silinder nih. Artinya skala ini bisa diputar-putarkan. Kemudian ada yang skala tetap. Yang ini skala tetap. Kemudian ada gerigi putar. Yang ini gerigi putar. Gerigi putar ini fungsinya juga untuk mengunci ya, seperti pada jangka sorong tadi. Berikut alat ukur massa. Nah, alat ukur massa atau berat benda ya. Kalau alat ukur massa berarti neraca. Neraca nama alat ukurnya. Ya, neraca sama aja ya, timbangan juga. Sedangkan alat ukur berat sering disebut sebagai timbangan. Jadi kalau yang di kedai-kedai itu berapa berat gula 1 kilo, berapa berat gula misalnya 1 ember. Nah, itu kita menggunakan timbangan. Nah, kalau mau ukur massa biasanya yang dicari itu neraca. Neraca namanya. Jadi neraca itu sama aja dengan timbangan ya. Kalau di kedai namanya timbangan. Neraca ini ada bermacam-macam. Ada neraca gantung, ada neraca analog, ada neraca digital, ada neraca sama lengan ya. Berbagai macam neraca atau alat ukur massa. Alat ukur waktu. Alat ukur waktu ini salah ya, kalimat ini tak diganti. Alat ukur waktu contohnya arloji. Jam pasir. Jam pasir ini pada zaman dulu masih digunakan ya. Sekarang sudah jarang sekali penggunaannya. Jam matahari, stopwatch analog dan stopwatch digital ini adalah jenis-jenis alat ukur waktu. Kemudian alat ukur suhu. Biasanya untuk mengukur suhu nama alatnya disebut dengan termometer. Ya. Ada termometer digital dan ada termometer manual. Nah, termometer manual atau termometer analog biasanya terdiri atas tabung, penanda dan zat yang bisa bereaksi dengan suhu tubuh. Ya, contohnya termometer air raksa itu adalah termometer manual. Kemudian selain untuk mengukur suhu tubuh, termometer juga digunakan di laboratorium untuk mengukur suhu udara atau suhu objek lain ya. Yang jelas fungsi utamanya itu adalah sebagai alat pengukur suhu. Ini termometer raksa. Baik, sekarang kita ikuti lagi bagaimana cara membaca jangka sorong. Nah, perhatikan gambar yang ini ya. Ini yang angka 2, 3, 4 ini disebut dengan skala utama. Sedangkan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini yang di bawah ini disebut dengan skala nonius atau skala Vernier. Ingat ya, skala utama yang ini, yang di atas ya.
Kemudian skala Nonius yang di bawah, yang kecil-kecil ini skala Nonius namanya. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukuran pada jangka sorong? Baik, langkah-langkahnya yang pertama, baca dulu skala utama. Nah, baca dulu skala utama yang angka 2 ini lebih 1 ya, lebih 1 garis mendekati 0 pada skala Nonius. Nah, ulang, hapus dulu. Angka 2 ya, lebih 1 garis ini ya, mendekati 0 pada skala Nonius. Nah, jadi dibaca 21 mm. Nah, dibaca 21 mm pula. 21 mm. Nah, atau kalau dalam sentimeter berarti 2,1 cm. Nah, itu merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala Nonius di sebelah kanannya. Jadi skala utama yang terukur adalah 21 mm atau 2,1 cm. Nah, selanjutnya langkah yang kedua, ini langkah yang pertama tadi ya, membaca skala utama. Langkah yang kedua adalah baca lagi skala Vernier atau skala Nonius. Nah, lihat balik gambarnya. Lihat lagi gambarnya. Nah, perhatikan terdapat 1 garis skala di atas ya. Terdapat 1 garis skala utama. Terdapat 1 garis skala utama yang tepat bertemu dengan 1 garis pada skala Vernier atau skala Nonius. Nah, manakah garis yang dimaksud? Yang ini ya, yang terbentuk garis lurus ini, yang titik-titik ini ya. Jadi skala Vernier dengan skala utama itu berhimpit. Nah, yang di atas ini ya, hapus dulu biar jelas ya. Yang di atas ini dengan yang di bawah ini berimpit ya, 1 garis. Nah, ya, 1 garis. Jadi skala utama dan skala Vernier itu bertemu, tepat bertemu dengan 1 garis yang titik-titik ini. Titik-titik ini. Nah, terbentuk garis lurus nih. Nah, yaitu pada angka berapa? Pada angka 0,3 mm. Nah, jadi 0, 1, 2 ya, 0, 1, 2, 3. Jadi hapus dulu ya biar jelas. 0, 1, 2, kecil sekali ya. 1, 2, 1, 2, 2 ya. Nah, yang ini 3. Yang ini 1 ya. Payah kan nulisnya. Nah, bukan, itu 0 tuh. Yang ini 1 ya. Yang ini 0. Nah, 0, 1, 2, 3, nampak tak ya? Atau gini lah ya. Yang ini 0. Yang ini 1. Nah, biar jelas. Yang ini pula 2. Nah, yang sebelahnya ya. Kemudian yang berada di titik-titik ini, yang berada di titik-titik ini 3.
Yang ini sebelah 0 itu 1. Yang ini pula 2. Biar nampak ya, biar tahu. 0, 1, 2, 3. Jadi yang berada di titik-titik itu yang segaris dengan skala utama itu di 0,3 mm atau 0,03 cm. Sehingga berapakah hasil pengukuran yang kita dapatkan dari pembacaan jangka sorong yang di atas nih ya, yaitu 21 mm ditambah 0,3 mm, sehingga kita dapatkan pengukuran pada jangka sorong yang di atas ini ya. Pada jangka sorong ini 21,3 mm. Ini kalau satuannya dalam milimeter. Kalau satuannya dalam sentimeter berarti 2,13 cm. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan sampai di sini. Paham anak-anak Ibu? Kita lanjutkan penghitungan cara membaca mikrometer sekrup. Nah, pada mikrometer sekrup kita lihat lagi skala utama. Nah, sama seperti pada jangka sorong tadi ya, kita lihat skala utama. Skala utama yang terbaca di sini ya, di sini. Yang ini ya, yang ini skala utama ya. Bukan yang ini ya, bukan yang ini. Hapus dulu. Jadi skala utama itu yang ini. Skala utama ya 5,5. Jadi ini ada angka 5 sini ya, yang garis ini. Yang ini. Yang ini yang ditunjukkan ya. Panah yang ditunjukkan itu adalah 5,0 ditambah yang garis kedua ya. Nah, ini panah yang kedua ini ya. Nah, panah yang kedua ini 0,5. Jadi 5,0 ditambah 0,5. Jadi 5 ditambah 0,5. Jadi 5,5 maksudnya. 5,5 ini dia. Skala utama itu terbaca 5,5 mm. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah lihat lagi skala Noniusnya, skala Nonius. Nih. Jadi skala Noniusnya yang ini pula. Nih, yang ini. Yang ini skala Noniusnya nih. Nah, yang ini kita lihat ada 20, ada 25, ada 30. Jadi dari 20 ke 25 itu ada 5 garis. Nah, dari 25 ke 30 itu ada 5 garis pula. Nah, jadi setelah 25 itu garis berikutnya 26, 27. Nah, 2 yang ketiganya 28. Jadi garis yang berimpit dengan skala utama ya, skala Nonius yang berimpit skala utama yang ibu perpanjang nih ya. Nih. Nah, yang ini garis inilah yang kita lihat sebagai angka 0,28. Nah, 0,28 ya, seperti yang ditunjukkan pada panah yang ketiga ini, pada panah yang ketiga yang ini. Nah, 0,28 panah yang ketiga. Nah, sehingga langkah terakhir yaitu menghitung ukuran benda seluruhnya. Angka pada skala Nonius ditambah dengan angka pada skala utama 5,5 ditambah dengan 0,28, hasilnya 5,78. Jadi ukuran benda pada pembacaan mikrometer ini adalah 5,78 ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua
mengerti ya. Ini yang paling penting, pengukuran panjang pada mistar atau penggaris, pada jangka sorong, dan pada mikrometer skrup. Nah, kalau pada penggaris itu biasalah ya, kita sehari-hari menggunakan penggaris ya. Baiklah, sekian dulu pertemuan kita, pembahasan kita tentang materi pengukuran, besaran fisika, massa, waktu, dan panjang ya. Nah, kita lihat dulu untuk tugas. Kalian lihat nanti di topik tugas ya. Silakan kerjakan dan jangan lupa isi absen. Nah, ini penting nih. Jangan lupa isi absen. Kalau absennya nggak isi, artinya kamu tidak hadir di kelas ya. Baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.